warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Widiansyah Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi dari program studi bimbingan dan konseling. Sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai laporan ujian akhir semester saya dari mata kuliah benchmarking yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Berikut laporannya. Yang pertama itu ada profil lembaga. Nah, di sini yang pertama ada indikator yang harus dicapai, yakni mencari tahu nama dan jenis lembaganya. Jadi lembaga yang saya cari itu di ranah pendidikan, yakni SMA Negeri 1 di Leuwi Sadeng. Nah, jadi sekolah ini merupakan sekolah unggul di Kabupaten Bogor. Sebagai sekolah negeri, SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng ini berada di bawah naungan pemerintah daerah dan menyelenggarakan pendidikan selama sehari penuh dengan jadwal 5 hari dalam 1 minggu. SMA ini udah mendapatkan akreditasi A berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2017. Hal ini membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan terjamin. Kemudian yang kedua ada sasaran lembaga. Untuk sasaran lembaga sendiri, yakni seluruh siswa di SMA itu, sekitar ratusan anak muda yang sedang belajar di SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan, seperti siswa baru yang baru adaptasi masuk sekolah, siswa tengah yang sering stres karena ujian atau teman, dan siswa kelas akhir yang bingung pilih jurusan atau kuliah. Selain itu, sasaran tidak langsung termasuk orang tua dan guru, karena bimbingan dan konseling sering melibatkan mereka dalam pertemuan untuk dukung siswa lebih baik. Misalnya, kalau ada masalah keluarga yang berpengaruh ke sekolah. Contohnya itu, kalau siswa sering bolos atau nilai jeblok, nah BK akan menghubungi orang tua untuk mencari solusi sama-sama. Kemudian lagi indikator yang kecil adalah jenis layanan BK. NBK di SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng ini dirancang agar mudah diakses setiap siswa di setiap hari. Yang akan dikonsultasikan biasanya meliputi bantuan pribadi, akademik, sosial, maupun karir yang dilaksanakan secara ramah, profesional, dan dapat menjaga kerahasiaan siswa. Nah, layanan tersebut meliputi yang pertama ada layanan konseling individu maupun kelompok, yang mana diharapkan dapat membantu siswa mengatasi permasalahan apapun. Yang kedua ada bimbingan akademik dan belajar. Nah, di sini diharapkan dapat membantu siswa dalam membangun kebiasaan belajar yang konsisten, maupun konsultasi terhadap arah karir melalui tes minat dan bakat. Selanjutnya ada layanan preventif dan pengembangan diri. Nah, seperti layanan ini itu seperti melakukan pembiasaan yang positif untuk mencegah perilaku negatif. Yang keempat ada orientasi. Nah, orientasi ini seperti membantu siswa yang baru masuk maupun siswa pindahan untuk mengenal sekolah itu lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua ada proses layanan BK. Nah, proses layanan BK di SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng ini mudah dipahami dan dibuat langkah demi langkah supaya siswa cepat mendapat bantuan tanpa ribet. Nah, semua proses ini seperti jalan cerita sederhana yang sudah dibahas dalam banyak jurnal BK di seluruh Indonesia, di mana guru BK membantu siswa dari awal masalah sampai selesai dengan baik. Kemudian untuk alur layanan konseling sendiri, alur layanan konseling ini dimulai saat siswa datang sendiri ke BK atau dirujuk guru mata pelajaran karena masalah emosional atau akademik. Nah, biasanya guru BK mendengarkan keluhan siswa melalui obrolan santai, catatan, atau kuesioner sederhana untuk memahami masalah apa yang dihadapi oleh siswa itu. Kemudian guru BK dan siswa menyusun rencana penanganan, melaksanakan konseling, lalu melakukan evaluasi lanjutan. Nah, proses ini dapat diulang hingga siswa mampu mandiri, sesuai dengan temuan jurnal yang menekankan observasi dan wawancara sebagai kunci layanan BK.
Kemudian lagi, layanan BK terdiri dari 3 jenis utama untuk mendukung kebutuhan siswa SMA, yaitu layanan preventif, yang mana bertujuan untuk mencegah masalah melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti eh, sosialisasi bullying, narkoba, maupun manajemen stres. Kemudian lagi layanan kuratif, yang mana berfokus pada penanganan masalah yang sudah terjadi melalui konseling individu atau kelompok untuk membantu siswa mengelola emosi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada layanan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan potensi siswa melalui tes minat dan bakat, pelatihan keterampilan, dan bimbingan karir agar siswa lebih percaya diri dan siap merencanakan masa depan. Nah, kemudian peran guru BK. Guru BK berperan penting sebagai pendamping siswa yang siap mendengarkan tanpa menghakimi. Guru BK menyusun dan menjalankan program tahunan, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru lain, serta bekerja sama dengan orang tua untuk menangani masalah serius. Selain itu, guru BK memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan agar masalah tidak terulang dan siswa tumbuh mandiri. Kolaborasi seluruh tim sekolah menjadi kunci efektivitas layanan BK meskipun menghadapi keterbatasan waktu. Kita lanjut yang ketiga, yakni jenis kasus dan pendekatan konseling. Nah, jenis kasus dan pendekatan konseling di unit BK SMA Negeri 1 Deli Sadang ini menangani masalah siswa SMA sehari-hari seperti susah belajar atau masalah teman, agar mereka cepat pulih dan senang lagi untuk bersekolah. Nah, guru BK bisa pakai cara sederhana nih yang dihubungkan dengan teori BK dasar, seperti ajak siswa lihat contoh baik dari teman atau video, supaya mereka belajar ikut berperilaku positif tanpa paksaan. Kemudian lagi jenis permasalahan yang ditangani guru BK. Nah, di SMA Negeri 1 ini guru BK menangani 4 jenis masalah umum. Yang pertama itu adalah masalah pribadi, yaitu siswa sering sedih karena percaya diri kurang dan stres ujian nasional, atau bingung cari jati diri seperti mau kuliah jurusan apa ya. Nah, itu biasanya dihadapi oleh guru BK di SMA Negeri 1 Deli Sadang dalam konteks masalah pribadi. Kemudian lagi untuk masalah sosial. Masalah sosial di sini yang sering dihadapi guru BK itu seperti ribut atau bullying gitu antara sesama siswa di SMA Negeri 1 Deli Sadang. Kemudian ada yang susah adaptasi dengan kelas baru atau kesepian karena jarang ngobrol. Itu untuk masalah sosial. Kita lanjut untuk masalah belajar. Nah, dalam masalah belajar sendiri itu salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh guru BK di SMA Negeri 1 Deli Sadang adalah nilai turun gara-gara malas belajar. Nah, yang kedua ada susah fokus karena HP atau gak paham mata pelajaran sulit. Nah, itu untuk permasalahan dalam konteks belajar. Kemudian lagi yang terakhir ada permasalahan dalam konteks karir. Nah, dalam masalah karir di sini yang sering dihadapi oleh guru BK itu sendiri yaitu siswa bingung pilih jurusan kelas 11, takut gagal SNMPTN, atau tidak tahu bakat kerja apa setelah lulus. Nah, itu untuk permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh guru BK di SMA Negeri 1 Deli Sadang. Kemudian ada pendekatan konseling yang digunakan. Nah, pendekatan utama yakni adalah behavioral dari teori belajar sosial Albert Bandura, di mana guru BK menunjukkan contoh perilaku baik seperti siswa rajin yang sukses, lalu mengajak siswa meniru lewat latihan sederhana. Misalnya, kalau siswa suka bolos karena kecanduan medsos, nah guru BK dapat mengasih video motivasi, buat jadwal tanpa HP, dan pantau bareng sampai kebiasaan baru itu muncul. Kemudian lagi cara ini cukup efektif karena remaja SMA suka pengaruh lingkungan dan sesuai praktik BK sekolah yang menekankan modeling positif. Kemudian lagi yang keempat ada analisis perbandingan. Nah, praktik layanan BK di SMA Negeri 1 Deli Sadang ini banyak mirip teori BK yang dipelajari di kelas. Nah, seperti konseling individu dan kelompok
yang membantu siswa mengatasi masalah hariannya. Nah, guru BK di sini menjadi pendamping santai seperti teorinya Carl Rogers. Nah, tapi kadang tambah cara praktis seperti teori Bandura. Meski ada perbedaan kecil karena keterbatasan waktu sekolah. Nah, kemudian untuk perbandingan praktik pelayanan lembaga dengan teori BK yang dipelajari di kelas. Nah, di kelas, teori BK mengajarkan layanan lengkap seperti preventif untuk pencegahan masalah, kuratif itu mengobati yang udah terjadi, dan pengembangan untuk menambah skill. Nah, sesuai Permendiknas BK, praktik di SMA Louis Sadang ini sama persis. Misalnya konseling individu untuk siswa stres, seperti teori behavioral Bandura yang pakai contoh positif, dan seminar anti-bullying seperti preventif teori klasik. Nah, website sekolah tunjukin BK fasilitas siswa lewat obrolan kelompok. Nah, mirip teori kelompok konseling yang dipelajari. Nah, ini membantu siswa belajar dari teman. Nah, bedanya teori ideal punya waktu panjang, tapi sekolah praktiknya cepat karena jadwal pelajaran padat. Nah, kemudian lagi untuk kesesuaian dan perbedaan antara praktik dan teori. Nah, jadi untuk pelaksanaan BK sendiri sudah sesuai dengan teori person-centerednya Rogers. Tapi guru BK mendengarkan siswa dengan empati tanpa menghakimi. Nah, sehingga siswa merasa nyaman bercerita. Nah, perbedaannya, teori menyarankan asesmen psikologis yang mendalam dan konselor penuh waktu. Sementara praktik lebih fokus pada masalah akademik dan kedisiplinan. Nah, perbedaan ini wajar karena sekolah menyesuaikan teori dengan kondisi lapangan. Kemudian untuk refleksi akademik, nah, layanan BK di SMA Negeri 1 Louis Sadang ini sudah bagus. Akan tetapi dalam membantu siswa sehari-hari, kita bisa lihat kelebihan dan kekurangannya lebih dalam untuk bikin refleksi akademik yang berguna. Bagian ini fokus merefleksi dari sudut pandang kita yang belajar teori BK di kelas supaya sekolah seperti ini bisa lebih sempurna lagi. Untuk poin yang pertama itu ada kelebihan layanan BK lembaga. Nah, kelebihan pertama, layanan BK di SMA Negeri 1 Louis Sadang ini mudah diakses dan gratis total. Nah, siswa tinggal datang ke ruang BK tanpa daftar panjang atau biaya. Nah, ini cocok buat remaja yang sering ragu curhat. Nah, guru BK harus ramah seperti kakak-kakak kelas. Nah, adakan seminar rutin seperti sosialisasi anti-bullying atau kesehatan mental yang mencegah masalah sebelum besar. Nah, bikin siswa lebih percaya diri dan jarang bolos. Nah, selain itu kolaborasi bagus dengan wali kelas dan kepala sekolah. Nah, kemudian menjadi panutan siswa holistik dari nilai sampai emosi. Nah, mirip tim profesional yang kita pelajari di teori BK terintegrasi. Kemudian ada keterbatasan atau tantangan layanan. Nah, untuk tantangan utama guru BK sendiri itu sering kali mendapatkan double job sebagai pengajar mata pelajaran dan sekaligus mengampu sebagai konselor sekolah. Nah, jadi waktu konseling itu cuma sisa setelah jam belajar. Kadang siswa kelewat karena malu atau jadwal bentrok maupun hal lainnya. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap layanan-layanan yang ingin diberikan karena keterbatasan waktu sendiri. Kemudian rekomendasi perbaikan dari perspektif mahasiswa BK. Nah, sebagai mahasiswa BK, penulis mengusulkan beberapa perbaikan yang realistis dan minim biaya. Usulan tersebut meliputi layanan BK online 24 jam melalui WhatsApp atau Google Form. Kemudian penggunaan video modeling digital untuk menumbuhkan perilaku positif, kolaborasi dengan psikolog eksternal secara daring, pembaruan website dan laporan BK agar lebih transparan, serta program magang mahasiswa BK untuk membantu layanan dan pengembangan program. Nah, rekomendasi ini dinilai murah dan mudah diterapkan, serta mampu memperkuat layanan BK agar lebih modern dan sesuai standar akademik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi laporan ujian akhir semester benchmarking saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang baik.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.